Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah ayat jurnal penyesuaian yang merupakan salah satu langkah penting yang harus dilakukan sebelum membuat laporan keuangan. Jadi ada beberapa akun yang perlu disesuaikan dulu nih akunnya di akhir periode. Karena kalau nggak disesuaikan, nanti laporan keuangannya bisa salah saji. Gitu ya. Jadi nggak semua akun yang perlu disesuaikan. Ada banyak juga akun di buku besar yang dilaporkan tanpa perubahan. Contohnya kayak saldo akun kas di buku besar itu nggak perlu perubahan. Akun kas, tanah, itu tidak perlu perubahan, tapi ada beberapa akun yang memerlukan pemuktahiran data atau updating untuk beberapa alasan. Yang pertama, beberapa beban itu nggak dicatat secara harian, capek ya kan? Contohnya perlengkapan akan memerlukan banyak ayat jurnal dengan jumlah yang kecil-kecil. Contohnya pakai pen, pakai apa gitu kan ribet kalau nyatet tiap hari. Nah, makanya di akhir bulan perlu disesuaikan aja. Yang kedua, ada beberapa pendapatan dan beban yang direalisasi dengan berlalunya waktu dan bukan transaksi yang terjadi secara khusus. Contohnya, pendapatan sewa yang diterima di muka itu bisa menjadi pendapatan dengan berlalunya masa sewa. Jadi, akun pendapatan disewa di muka dengan akun pendapatan sewa itu dua hal yang berbeda ya. Kalau pendapatan sewa, aja itu artinya benar-benar perusahaan sudah mendapatkan pendapatan secara real. Tapi ketika akun pendapatan sewa diterima di muka, berarti orang lain udah ngasih duit kita nih sewa tanah selama 3 bulan untuk 3 bulan ke depan. Gitu. Artinya kita masih punya utang dong sama dia. Berikutnya alasannya adalah beberapa pendapatan dan beban mungkin belum dicatat. Contohnya perusahaan telah melakukan penyerahan jasa kepada pelanggan tapi belum ditagih nih atau dicatat pada akhir periode aja. Gitu. Contoh lain, perusahaan bisa aja belum membayar gaji pegawainya sampai lewat bulan periode akuntansi meskipun pegawainya udah bekerja dan berhak atas gajinya. Jadi ada jenis akun yang memerlukan penyesuaian. Yang pertama, beban dibayar di muka. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Yang ketiga, pendapatan yang masih akan diterima. Yang keempat, beban yang masih harus dibayar. Nah, akun-akun itu yang masih perlu penyesuaian. Oke, yang ini, yang pertama kita bahas beban perlengkapan. Pada perlengkapan ini artinya sudah dilakukan penyesuaian. Kita bahas dulu ya, beban dibayar di muka. Kita ngomongin perlengkapan. Jadi pada 31 Desember 2015, neraca saldo yang belum disesuaikan milik Solusinet menunjukkan saldo akun perlengkapan 2 juta. Coba kalian cek neraca saldo yang belum disesuaikan punya Solusinet itu akunnya 2 juta kan? Nah, ada juga tuh akun asuransi dibayar di muka menunjukkan 2.400.000. Nah, masing-masing akun tadi teman-teman yang barusan Ibu sebutin itu butuh disesuaikan. Oke, kita ngomongin dulu akun perlengkapan ya. Saldo akun perlengkapan Solusinet pada tanggal 31 Desember adalah 2 juta. Tapi sebagian perlengkapan, contohnya kayak CD, kertas, amplop, dan lain-lain, itu udah digunakan selama bulan Desember. Nah, ada juga sebagian lagi perlengkapannya yang belum dipakai. Jadi, jika salah satu dari jumlah tersebut diketahui, maka bagian yang lain dapat dihitung. Misalnya, yang dapat diketahui yang mana? Yang udah terpakai kah sebagian perlengkapan CD kertas amplop yang sudah dipakai kah atau sisanya? Jadi enak ngitungnya.
Biasanya sih teman-teman lebih mudah untuk menentukan sisanya aja yang belum dipakai pada akhir bulan itu berapa daripada kita harus mencatatnya secara harian, mencatat penggunaan secara harian. Itu lebih ribet karena akunnya kecil-kecil. Oh, ada pakai CD satu, ada pakai kertas 2 lembar, oh ada pakai amplop 3 misalnya per hari. Itu kan lebih ribet ya, masih banyak pekerjaan urgent lainnya. Nah, mendingan direkap aja di akhir bulan. Nah, caranya gimana? Dengan melihat sisanya. Saldo awalnya berapa, sisanya berapa. Maka yang terpakai berapa. Tinggal dikurangin ya. Nah, diasumsikan ini ada soalnya. Berarti nanti ayat jurnal penyesuaian itu ada soal lagi. Terus kalian buat ayat jurnal penyesuaiannya. Nah, soalnya adalah diasumsikan pada tanggal 31 Desember jumlah sisa perlengkapan sebesar 760. Jumlah yang akan dipindahkan dari akun aset ke akun beban adalah berapa? Tadi jumlah perlengkapannya 2 juta. Sisanya 760. Maka yang terpakai adalah 2 juta dikurangi 760. Sisa 1.240. Nih. Awalnya, nah artinya perlengkapan yang udah dipakai selama 1 bulan di Desember itu adalah 1.240. Nah, itu menjadi beban perlengkapan. Muncul akun baru yang namanya beban perlengkapan. Perlengkapannya berkurang dong sebesar 1.240 juga karena perlengkapannya sudah dipakai atau digunakan. Nah, inilah fungsi dari ayat jurnal penyesuaian. Kalian bayangin kalau kalian dari neraca saldo sebelum disesuaikan itu sudah membuat laporan keuangan, maka di akun perlengkapan di sana akunnya masih 2 juta. Padahal udah dipakai 1.240. Artinya laporan keuangannya tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan begitu. Berikutnya yang perlu disesuaikan adalah asuransi dibayar di muka. Saldo debit 2.400.000 ya kan? Asuransi dibayar di muka. Coba lihat neraca saldonya. Neraca saldo yang belum disesuaikan, akun asuransi dibayar di muka kan 2.400.000 tuh. Yang mana itu mencerminkan pada tanggal 1 Desember untuk asuransi 12 bulan ke depan. Nah, pada akhir bulan Desember, akun beban asuransi seharusnya naik di debit. Dan akun asuransi di muka seharusnya turun di kredit. Bukan ini. Mana tadi? Nah, Ibu ulangi, akun beban asuransi seharusnya naik di debit dan akun asuransi dibayar di muka seharusnya turun di kredit 200.000. Gitu. Artinya gini, di 1 Desember, Solusinet itu membayar full untuk 1 tahun ke depan 2.400.000. Tapi di akhir Desember, 31 Desember, itu butuh penyesuaian. Karena apa? Asuransinya sudah dirasakan manfaatnya selama 1 bulan. Itu artinya lagi asuransi dibayar di mukanya harus berkurang 1 bulan, yaitu sisa 200.000. Dan beban, nah atas asuransi yang sudah digunakan itu muncullah beban baru, namanya beban asuransi. Ini beban asuransi maksudnya asuransinya sudah dirasakan manfaatnya selama bulan itu, gitu. Nah, nanti di akhir periode boleh di 31 Desember di dua di 30 November tahun depan atau tiap bulan melakukan ayat jurnal penyesuaian boleh. Nanti Januari membuat ayat seperti ini, sebulan, sebulan Februari juga. Atau boleh langsung diakumulasikan kalau dia membuat ayat jurnal penyesuaiannya di akhir periode, maka nanti di akhir periode saja, begitu. Jadi tergantung perusahaannya lagi. Paham ya? Asuransi yang udah dipakai di Desember itu adalah 200.000.
maka asuransi dibayar di mukanya harus berkurang karena udah dipakai, bukan dibayar di muka lagi statusnya di 31 Desember karena udah dipakai 200.000. Dan muncul beban baru, beban asuransi sebesar yang sama di debit. Ingat, beban kan bertambahnya di debit. Berikutnya, sewa diterima di muka. Kalian ini sambil lihat neraca saldo solusi net dan sambil lihat soal solusi net yang di awal itu ya. Jadi berdasarkan neraca saldo yang belum disesuaikan dari solusi net pada tanggal 31 Desember, saldo akun sewa diterima di muka adalah 360 kan? Karena waktu itu ada orang yang mau nyewa tanah ya selama 3 bulan ke depan dan dibayar di bulan Desember. Nah, saldo ini mencerminkan penerimaan sewa 3 bulan pada tanggal 1 Desember kan, untuk bulan Desember, Januari, dan Februari. Nah, pendapatan sewa diterima di muka ini harus disesuaikan pada akhir bulan Desember. Sewa untuk 1 bulan telah dihasilkan karena sudah berakhir 1 bulan. Dia kan dulu bayarnya 1 Desember. Pada ini udah 31 Desember, nggak sarapan deh. Berarti dia sudah melakukan kewajibannya menyewakan tanah sehingga sudah bisa diakui sebagai pendapatan sewa. Sehingga akun sewa diterima di muka turun di debit. Nah, nanti 3 bulan pada bulan Februari sewa diterima di mukanya menjadi nol gitu. Sehingga bisa diakui sebagai pendapatan sewa. Jadi sewa diterima di muka dulu itu kan kas pada sewa diterima di muka ketika dapat duit 360. Tapi ketika 1 bulan sudah terrealisasi, sewa diterima di mukanya berkurang di debit. Dan muncul akun baru yaitu pendapatan sewa. Karena dia sudah melaksanakan kewajibannya selama 1 bulan penuh. Tapi nggak 360 per bulan itu aja, 120. Berikutnya adalah pendapatan yang masih akan diterima. Selama satu periode akuntansi, sebagian pendapatan dicatat hanya saat kas diterima. Jadi, pada akhir periode akuntansi, ada pos pendapatan yang telah dihasilkan, tapi belum dicatat. Nah, untuk kasus ini, itu ada jumlah pendapatan, dan jumlah-jumlah pendapatan tadi itu harus dicatat dengan mendebitkan akun aset dan mengkreditkan akun pendapatan. Ilustrasinya, solusi net, ini soal baru ya berarti. Solusi net menandatangani perjanjian dengan Damar. Kalian catat ya. Solusi net menandatangani perjanjian dengan Damar pada tanggal 15 Desember. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa Solusi net akan menyediakan jasa konsultasi komputer melalui telepon dan memberikan bantuan pada karyawan Damar. Jasa yang disediakan akan ditagihkan pada Damar pada tanggal 15 setiap bulan dengan biaya 20.000 per jam. Per 31 Desember, Solusi Net artinya telah memberikan 25 jam jasa konsultasi pada perusahaan Damar. Pendapatan sebesar 500.000, 25 jam dikali 20.000 akan difakturkan dan dibayarkan di Januari. Solusi Net telah mengakui pendapatan di bulan Desember. Meskipun uangnya belum diterima kan. Nah, klaim kepada pelanggan atas pembayaran sebesar 500.000 adalah piutang usaha. Karena uangnya belum diterima, makanya dicatat sebagai piutang. Jadi, akun piutang usaha meningkat di debit 500.000 dan akun pendapatan juga bertambah di kredit 500.000. Jadi, ini soal baru. Soal ini nggak ada di soal solusi dan sebelumnya. Berikutnya, ini soal baru lagi, beban yang harus dibayar. Jadi beberapa jenis
Jasa biaya dibayar setelah digunakan. Contohnya beban upah diakumulasi per jam dan per hari, namun pembayarannya mungkin dilakukan secara mingguan, 2 mingguan, atau bulanan. Nah, pada akhir periode akuntansi, jumlah terutang yang masih harus dibayar adalah beban dan merupakan utang. Contohnya, jika hari terakhir dari periode pembayaran gaji bukan merupakan hari terakhir periode akuntansi, beban yang harus dibayar atau beban upah dan liabilitas terkait utang upah itu harus dicatat menggunakan ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian ini harus dibuat agar beban yang dicatat itu tepat, yaitu pada periode terjadinya. Oke, soal baru. Solusi net membayar karyawannya 2 minggu sekali pada bulan Desember. Solusi net membayar 950.000 pada tanggal 13 Desember dan 1.200.000 pada tanggal 27 Desember. Pembayaran tersebut meliputi pembayaran pada akhir periode pada hari-hari seperti yang ditunjukkan pada hari-hari mana nih? Tunggu. Ada halaman lain. Oh, terlewat sama Ibu. Pokoknya eh, dibayarnya pada tanggal 31 Desember, Solusi Net mempunyai utang untuk membayar upah karyawannya 250, intinya itu. Untuk hari Senin, Selasa, 30 dan 31 Desember. Nah, cut off gajinya itu katakanlah tanggal 25 kali ya di sini. Jadi kan Solusinet membayar karyawannya 2 minggu sekali. Pada bulan Desember, Solusinet membayar 950 pada tanggal 13 dan 1.200.000 pada tanggal 27. Oh, cut off-nya tanggal 27 Desember penggajiannya. Pada tanggal 31 Desember, Solusinet kan mempunyai utang tuh. Tadi kan cut off-nya tanggal 27 Desember tuh, karyawannya digaji. Tanggal 30 sama 31 Desembernya belum digaji kan? Karena 28 dan 29-nya tanggal merah. Nah, berarti Senin dan Selasanya, yaitu 30 dan 31 Desember itu belum dibayarkan. Nah, dengan demikian, akun beban upahnya meningkat sebesar 250 dan akun utang upahnya meningkat juga 250. Ibu ulangi lagi ya, pada bulan Desember teman-teman, itu cut off penggajian di tanggal 27 Desember. Artinya tanggal 1 Desember sampai 27 Desember itulah yang dibayarkan, yang sudah dibayarkan. Tanggal 28, 29 itu Sabtu Minggu. Desember masih ada tanggal 30 dan 31. Nah, 30 dan 31 itu nggak kebayar di bulan Desember karena cut off pembayarannya, hitung-hitungan gajinya stop di tanggal 27 Desember. Maka tanggal 30 dan 31 itu diakui sebagai utang gaji. Begitu. Yang akan dibayarkan di periode selanjutnya. Berikutnya beban penyusutan. Jadi teman-teman, seperti yang sudah kita bahas, aset tetap itu adalah sumber daya fisik yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan ya, yang sifatnya permanen dan memiliki umur manfaat yang panjang. Contohnya tanah, bangunan, dan peralatan. Sebenarnya aset tetap merupakan jenis beban dibayar di muka jangka panjang. Namun, karena sifat dan umur manfaatnya yang panjang, aset ini dibahas terpisah gitu. Nah, aset tetap seperti peralatan kantor itu digunakan seperti perlengkapan untuk menghasilkan pendapatan. Tapi nggak seperti perlengkapan ya, peralatan itu, karena peralatan itu terjadi penurunan peralatan gitu. Ada penyusutannya, namanya peralatan, itu terjadi penurunan aset. Dalam hal kuantitas fisik, itu nggak bisa terlihat secara kasat mata.
Jadi semakin berlalunya waktu, peralatan itu akan kehilangan kemampuannya untuk memberikan manfaat bagi penggunanya. Nah, penurunan manfaat ini disebut penyusutan atau depresiasi. Jadi semua aset tetap kecuali tanah itu akan kehilangan manfaatnya. Penurunan manfaat aset yang dipakai untuk menghasilkan pendapatan dicatat sebagai beban. Nah, meskipun demikian, teman-teman, penurunan dalam aset tetap itu sulit diukur. Nah, karena alasan ini, sebagian dari biaya aset tetap dicatat sebagai beban setiap tahun sepanjang umur manfaatnya. Beban periodik ini disebut beban penyusutan. Jadi ayat jurnal penyesuaian untuk mencatat penyusutan itu sama dengan ayat jurnal penyesuaian untuk penggunaan perlengkapan. Akun yang didebit adalah akun beban penyusutan karena bebannya bertambah. Tapi akun aset peralatan kantor nggak dikredit karena harga perolehan aset tetap berikut akumulasi dengan penyusutan yang sudah dicatat sejak pembeliannya dilaporkan di laporan posisi keuangan. Jadi yang dikreditkan bukan akun perlengkap peralatannya, melainkan akumulasi penyusutan peralatan kantornya. Jadi kita ketika peralatan kantornya diakumulasi 1 bulan itu peralatan kantornya itu menyusut. Atau gampangnya gini deh, kita beli Vario ya untuk kendaraan operasional. Selama 1 bulan atau biasanya dihitung tahunan atau boleh bulanan, nah Vario itu sudah disusutkan karena manfaatnya berkurang selama sebulan. Ya, jadi itu ada perhitungan sendiri, metode garis lurus salah satunya untuk menguranginya. Kenapa? Logikanya karena waktu beli Vario misalnya 30 juta, tapi karena sudah dipakai 1 bulan, maka nilai pasarnya nggak lagi 30 juta, karena dia sudah mengalami penyusutan. Gitu. Nah, nanti di akhir periode, di 5 tahun misalnya periodenya habis, maka nggak seprima pertama kali beli gitu, dan harganya juga sudah berbeda di pasar, makanya dia dilakukan penyusutan. Otomatis kualitas dari mesinnya, kualitas dari bannya dan sebagainya itu sudah menurun, nggak seprima pertama kali beli. Makanya kendaraan, peralatan, mesin itu semuanya perlu disusupkan, begitu alasan logisnya. Nah, di sini pada tanggal 31 Desember, neraca saldo yang belum disesuaikan milik Solusinet itu ada ngasih 2 aset tetap ya, ada tanah dan peralatan kantor. Nah, tanah kan nggak mengalami penyusutan, jadi nggak perlu dilakukan ayat jurnal penyesuaian. Nah, kita asumsikan berarti ini soal baru jika peralatan kantor menyusut sebesar 50.000 selama bulan Desember. Akun beban penyusutan meningkat di debit sebesar 50.000 dan akumulasi penyusutannya nambah juga di kredit sebesar 50.000. Meskipun yang disusut ini peralatan, tapi yang dikreditkan bukan peralatan. Karena nanti peralatan akan ditaruh di laporan posisi keuangan. Sebesar harga belinya berapa. Gitu. Sudah jadi deh. Jadi nanti kalian kalau buat jurnal, ayat jurnal penyesuaian dibuat satu tabel begini ya. Nah, ayat jurnal penyesuaian ini per akunnya harus ini untuk mengupdate buku besar, teman-teman. Jadi awalnya dulu kalian membuat buku besar. Habis itu angka-angkanya diambil untuk membuat neraca saldo sebelum disesuaikan. Setelah itu kalian membuat ayat jurnal penyesuaian seperti ini. Nah, setelah itu kalian mengupdate ayat buku besarnya. Contohnya, beban perlengkapan di sebelah debit 1.240.000. Kalian sekarang buka buku besar. Kalian tambahkan di situ debitnya bertambah 1.240. Lalu kalian hitung saldonya berapa. Hitungnya normal. Kalau dia di debit, maka dia bertambah. Tinggal ditambahin apa dikurangin. Gitu juga perlengkapan.
Buka buku besar perlengkapan. Kalian update di situ perlengkapannya di sebelah kredit 1240 dan kalian hitung saldonya berapa. Berarti ini mengurangi ya karena perlengkapannya berkurang. Beban asuransi ada nggak? Kalau nggak ada, buat tabel baru, buku besar baru, beban asuransi. Cara buatnya sama. Dia di debit. Bertambah. Ya, saldo normalnya di debit. Asuransi dibayar di muka. Udah ada kan tabelnya? Tinggal kalian update di bawahnya. Ditambah 31 Desember. Di kredit 200.000. Kemudian sewa diterima di muka. Ada nggak bebannya? Kalau ada, berarti tinggal diupdate di debit 120. Tinggal dihitung saldonya dan seterusnya. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan nanti tanya di kelas atau di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.